minggu lalu saya nggak bisa, ya kondisinya lagi nggak enak badan. Awalnya mau saya buat materi, cuman lebih baik saya sampaikan langsung sambil nanti ada link yang mau saya bagikan. Link ini nanti akan berhubungan dengan apa yang kita lakukan minggu depan atau di pertemuan ke-11. Ya. Jadi untuk hari ini materi kita itu bagaimana menentukan media. Ya, secara umum media sendiri sebentar. Merupakan sarana komunikasi ya. Media merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan dan juga menyebarluaskan pesan, terutama untuk pesan pada iklan. Dan pesan sendiri merupakan produk ya, jualan atau informasi dari produsen atau orang yang membuat sebuah produk tersebut selaku komunikator yang ditujukan kepada konsumen selaku komunikan. Nah, di sini media dapat menentukan sampai atau tidaknya suatu pesan yang disampaikan kepada target audiens. Selain itu, media merupakan bagian terpenting dalam sebuah periklanan dan media berhubungan langsung dengan konsumen dari berbagai dimensi, psikografi, dan demografi. Sebuah promosi periklanan bisa berjalan dengan efektif dan efisien apabila media yang dipilih sesuai dengan target audiensnya. Ada 3 hal ya yang bisa kalian jadikan patokan dalam menentukan media apa yang akan digunakan, terutama untuk 1 tahun pembelajaran ini atau tahun pertama kalian sebagai mahasiswa TRM. Ya, jadi yang pertama yaitu kebiasaan atau perilaku khalayak sasaran terhadap media tertentu. Kemudian efektivitas media untuk menyajikan produk dan juga biaya yang relatif ya. Biaya ini juga mempengaruhi media apa yang bisa kalian gunakan. Kemudian tujuan media dalam perancangan komunikasi visual diantaranya berhubungan dengan jangkauan, di mana media yang dipilih diharapkan dapat menjangkau minimal 50% dari target audiens yang ditentukan. Jadi kita pasti ketika membuat sebuah iklan, menyampaikan informasi, ada target audiens yang akan kita tuju. Ya, siapa sih yang mau menggunakan produk kita atau siapa yang kita sasar dengan produk kita, nah itu adalah audiens kita. Misal kalau kalian advertising terkait dengan program studi, ya targetnya adalah calon-calon mahasiswa atau orang tua dari calon mahasiswa atau keluarga dari calon mahasiswa yang kita harapkan nanti bisa menginformasikan atau mendapatkan informasi terkait program studi tersebut. Dan minimal 50%-nya nanti itu tertarik dengan produk kita, tertarik dengan informasi yang kita berikan. Kalau program studi ya tertarik dengan program studi tersebut. Lalu frekuensi, di mana media yang dipilih merupakan media yang mampu memberikan pesan secara berulang-ulang. Dan juga yang ketiga, kesinambungan, berupa kegiatan promosi yang dilakukan dan juga bersifat kontinu dan intensif dengan media yang dipilih. Ya, dalam perencanaan dan periklanan dan perancangan ya ada perencanaan dan perancangan iklan media memiliki peranan yang sangat penting di mana media merupakan jembatan dari informasi yang kita berikan ya maupun perkembangan untuk masyarakat luas atau target kita. Maka diperlukan suatu strategi untuk membangun jangkauan yang saling melengkapi dan dapat menciptakan efisiensi serta efektivitas sebuah media. Ya, jadi di sini ada strategi yang dinamakan media lini atas dan media lini bawah. Media lini atas merupakan media utama ya dalam melakukan sebuah promosi. Hal ini dilakukan untuk menjangkau target audiens secara menyeluruh. Ya, media lini atas terdiri dari media yang berkaitan dengan media cetak maupun media elektronik. Ini merupakan contoh media lini atas.
Media elektronik ya bisa iklan televisi, radio, kalau sekarang ada internet, iklan di media sosial, media cetak ya bisa berupa koran, poster, brosur, atau media cetak yang lainnya. Lalu ada media lini bawah, merupakan media penunjang dalam melakukan promosi, bertujuan sebagai alternatif dalam berpromosi yang sifatnya kontinu. Berikutnya adalah klasifikasi media dan karakteristiknya. Yang pertama, contoh media ya yang umum yang berhubungan dengan dunia saat ini, internet, yaitu website, di mana media ini memiliki jangkauan yang sangat luas, ya baik itu secara regional maupun internasional. Karakteristik dari website sendiri yaitu pastinya mengandung muatan informasi yang besar, atraktif, menghibur, dan edukatif dalam sistem komunikasi massa. Dapat menerobos batasan tempat dan waktu dalam memberikan informasi, kaya akan tampilan grafis sehingga terjangkau sebagai sarana promosi. Kemudian juga media interaktif yang dapat menggabungkan seluruh media informasi meliputi audiovisual, animasi, image, tulisan, ya, video bisa masuk di sana, bisa kita tampilkan dalam sebuah website. Bahkan infografis, ya, chart, info dari berupa tabel itu juga bisa kita masukkan ke dalam website. Berikutnya iklan majalah, ya kalau kita mungkin pernah beli atau berlangganan majalah atau melihat majalah, di dalamnya biasanya ada beberapa iklan yang ditempelkan di sana. Di mana media ini menawarkan kesempatan untuk mengulang kembali iklannya yang telah disampaikan dalam media lainnya. Iklan lewat majalah akan menawarkan nilai prestis menyangkut kualitas produk yang baik. Karakteristiknya yaitu mempunyai masa edar yang panjang, ya. Jadi meskipun majalah ini mungkin ya dia ada edisi tertentu, tapi dia sifatnya bisa dilihat kapanpun. Ya, masa edarnya panjang. Kadang kita juga sering nemu majalah yang 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, atau beberapa tahun yang lalu. Dan kadang kalau kita lihat iklannya ini menjadi semacam hal yang mengingatkan kita ketika kita mungkin masih kecil, ketika kita dengan suatu momen tertentu yang ada di iklan di majalah tersebut. Kemudian mampu menjangkau segmen pasar dan audiens tertentu yang lebih spesifik. Kadang ada beberapa majalah yang memang difungsikan dengan audiens tertentu. Misal dulu ada majalah Chip, itu tujuannya untuk orang-orang yang suka dengan dunia komputer, teknologi. Jadi targetnya ya orang yang suka dengan dunia komputer, mahasiswa-mahasiswa yang suka dengan dunia komputer yang bekerja di bidang teknologi itu membeli majalah tersebut. Lalu ada yang di dunia musik, ya salah contohnya majalah Rolling Stone. Mereka punya penggemar sendiri. Kemudian mungkin ada majalah yang berhubungan dengan dunia hobi, memancing, tanaman. Kemudian ada majalah yang ditargetkan untuk gender tertentu, misalnya perempuan, itu ada majalah-majalah yang punya segmen pasar tertentu. Sehingga iklan yang masuk di sana biasanya disesuaikan dengan target pasar si majalah tersebut. Kemudian pada umumnya majalah akan disimpan juga sebagai referensi dan memiliki bahasa dan cara ungkap yang bisa menyesuaikan dengan karakter media yang atau karakter dari si pembaca majalahnya. Berikutnya ada iklan surat kabar. Di koran juga umum ya. Jadi surat kabar atau koran itu enggak cuman sebagai media menyampaikan informasi ya, berita update dari satu hari sebelumnya, tapi juga kadang kita sering menemukan iklan. Bahkan kalau kalian lihat di gambar bawah, iklannya dibuat menarik, atraktif, semacam kendaraan mobil yang menabrak tulisan di koran tersebut. Atau bisa juga ada halaman khusus, kolom khusus yang memang disediakan
untuk menempelkan atau menaruh beberapa macam iklan sekaligus. Di mana media iklan surat kabar ini bersifat umum, mudah didapat dengan daya baca lama ya, serta harga yang terjangkau. Surat kabar merupakan komunikasi massa yang paling populer ya setelah televisi. Nah, mungkin sekarang berada di peringkat ketiga ya setelah adanya internet, adanya media sosial. Nah, tapi dulu sebelum internet booming di Indonesia, surat kabar ini merupakan salah satu media yang populer, banyak dibaca oleh orang. Setiap pagi, bahkan saya pun ketika sekolah ya pergi ke perpustakaan tiap istirahat, setelah makan di jam istirahat, lihat update koran. Lumayan 10 menit, 15 menit dapat informasi, ada informasi update apa di hari ini. Ada beberapa segmen tertentu, misal segmen kolom olahraga atau khusus untuk remaja, di mana biasanya ada beberapa iklan yang diselipkan di sana sesuai dengan segmen atau bagian di koran tersebut. Di sini ada beberapa ciri surat kabar, misalnya publisitas, penyebarannya kepada publik ya yang cukup banyak, lalu ada periodisitas, keteraturan atau rutinitas ya, di mana biasanya koran itu harian tiap pagi, atau kalau dulu di beberapa kota Jakarta, Surabaya itu pertama kali koran diluncurkan sore. Jadi berita yang masuk yang dicari dari pagi sampai siang dicetak untuk dikeluarkan sore harinya. Kalau sekarang rata-rata koran itu pagi. Jadi beritanya yaitu berita kegiatan dari hari sebelumnya atau malam sebelumnya. Kemudian universalitas, keragaman isi menyangkut kepentingan umum. Lalu ada juga aktualitas yang berhubungan dengan update informasi. Karakteristiknya yaitu market coverage, di mana dapat menjangkau daerah-daerah dengan cakupan sasaran yang cukup luas. Positif consumer attitude, konsumen umumnya memandang surat kabar memuat hal-hal aktual. Ada juga karakteristik berupa flexibility dan juga merupakan sebuah comparison shopping ya, yang biasa digunakan sebagai katalog produk yang ada pada surat kabar ini. Lalu ada poster. Ini kemarin contoh media yang banyak kalian tuliskan untuk rancangan di semester ini. Ya, poster merupakan salah satu media cetak yang umum digunakan dengan karakteristik dapat mencapai target audiens ya yang heterogen, memiliki frekuensi yang untuk dilihat secara berulang-ulang atau berkali-kali, memiliki sifat selektif dan mempunyai impact yang besar. Hasilnya prima dengan teknik cetak yang baik untuk sebuah poster sebagai reminder juga ya, seperti poster dilarang merokok atau stop bullying ya, itu sebagai reminder. Kemudian dapat menimbulkan kesan yang baik ya dari poster tersebut. Kemudian ada juga billboard, media luar ruang yang dipancang sehingga dapat menyita perhatian khalayak sasaran. Ya, media ini sifatnya permanen dan dapat menyentuh alam perasaan atau emosi orang yang melihatnya. Kadang ada beberapa billboard memiliki desain khusus unik ya, dengan kadang ada yang gambarnya berwarna-warni, banyak karakter di dalamnya. Kadang ada juga billboard yang cukup minimalis sesuai dengan tema yang ingin disajikan di billboard tersebut. Ada beberapa karakteristik dari billboard, bisa berupa jangkauan, frekuensi, ya, di mana kemampuan media untuk mengulang pesan iklan yang sama terhadap khalayak sasaran ya saat mulai dilupakan. Lalu kontinuitas, ada juga memiliki jangkauan lokal, audiens yang beragam, frekuensi tinggi, dan biasanya waktu baca yang singkat. Lalu karakteristik billboard memberikan peluang dan memungkinkan penggarapan grafis yang menarik dan sangat efektif dipakai sebagai reminder untuk menjaga atau memelihara image serta reputasi yang baik di mata konsumen. Berikutnya ada baliho.
Sebentar ya. Baliho merupakan media yang menggambarkan propaganda atau iklan yang berisi pesan yang menggebu-gebu. Fungsi baliho sendiri hampir sama seperti billboard ya. Begitu juga karakteristiknya, di mana baliho bersifat tidak tetap karena biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari si produsen untuk konsumen tertentu. Berikutnya ada brosur. Kemarin dari beberapa kelas yang presentasi di evaluasi tengah semester, ada juga yang menyisipkan brosur sebagai contoh media cetaknya. Media ini bersifat umum, disediakan untuk konsumen yang di dalamnya terdapat keterangan dan uraian informasi mengenai produk tertentu. Ya, karakteristiknya biasanya media informasi berupa lembaran kecil dengan beberapa lipatan sehingga mudah dibawa dan efisien. Ya, brosur jadi ada yang ada yang cuma selembar, ada yang beberapa lipat, ada yang sifatnya satu halaman ya, tapi umumnya dibuat bolak-balik sekaligus untuk biar lebih efisien ya disampaikan ke target kita. Kemudian menerapkan produk yang ditawarkan secara detail, dapat mengungkapkan hasil produk dengan kata-kata yang menarik serta menampilkan contoh produknya. Berikutnya penyebaran lebih terarah dan biaya terjangkau, lalu mempunyai tampilan menarik dan memiliki otoritas penuh untuk menyampaikan informasinya. Berikutnya kalender. Kalender ini juga bisa kita jadikan sebagai salah satu media promosi. Ya, baik itu kalender dinding maupun kalender meja. Jadi kalender nggak cuma sebagai tempat untuk informasi tanggal atau hari penting, tapi juga kadang ada space kosong gambar itu bisa diisi dengan berbagai macam informasi, info produk, info kegiatan, bahkan kalau mungkin di sekolah atau di beberapa perusahaan menampilkan profil perusahaannya, menampilkan profil sekolahnya, menampilkan informasi terkait kegiatan yang ada di perusahaan atau sekolah tersebut ya. Jadi kalender sendiri juga bisa sebagai media promosi. Kenapa? Karena kadang kita meletakkan kalender itu nggak cuma kita yang melihat, tapi ada keluarga kita, tamu, orang yang berkunjung ke tempat kita, itu juga melihat kalendernya. Sehingga secara tidak langsung, ya mereka akan mendapatkan informasi. Bahkan ketika kita membuka sebuah kalender, informasi itu akan terpampang selama 1 bulan penuh. Ya, ketika kita tidak lupa mengganti tanggalnya, ya selama 1 bulan itu kita akan melihat informasi tersebut secara berulang-ulang. Sehingga secara tidak langsung itu akan menempel di ingatan kita. Karena bisa jadi hampir tiap hari kita melihatnya lagi secara terus-menerus sehingga ya informasi itu akan melekat di pikiran kita. Karakteristik dari kalender tentunya sebagai reminder. Ya, reminder baik itu untuk tanggalan maupun informasi karena tadi sifatnya secara 1 bulan paling tidak itu kita lihat secara berulang-ulang. Dapat menampilkan banyak ilustrasi karena kalender sendiri juga punya banyak space kosong ya, bisa untuk iklan, bisa untuk info produk, info kegiatan. Dapat juga kemudian mempunyai frekuensi yang tinggi, biayanya yang relatif terjangkau dan juga bentuknya bervariasi. Jadi kalau kalian mau menggunakan kalender sebagai media kalian untuk promosi, itu bisa saja. Ya nggak harus poster, nggak cuma brosur, baliho, kalender juga bisa. Berikutnya stiker. Stiker ini juga wadah promosi yang menarik, yang sifatnya fleksibel. Bisa sebagai hiasan, identitas, sekaligus informasi. Ya, dengan stiker, bahkan ada stiker yang dibuat dengan desain tertentu, ada pesan-pesan yang masuk di dalamnya. Kalau stiker yang mempunyai logo perusahaan, kadang ada tulisan singkat terkait informasi di perusahaan tersebut. Stiker dari sebuah event kadang memuat itu event apa, tempat dan tanggalnya. Sehingga orang yang melihatnya akan terus mengingat event tersebut. Kalau berhubungan dengan sebuah tempat, lokasi, misal wisata, kalau di Jakarta atau di Jawa Timur, di
Jawa Barat atau Jawa Timur itu ada taman safari. Kalau orang dari sana diberikan stiker, taruh di mobil, itu sebagai media promosi. Setiap orang yang berada di belakang mobil tersebut biasanya akan melihat stiker taman safari. Sehingga orang jadi tertarik. Kita mau liburan kemana? Secara nggak langsung bisa jadi mereka kepikiran, oh iya taman safari kayaknya menarik nih. Ada yang pernah ke sana kayaknya. Soalnya saya pernah lihat di bagian belakang mobilnya itu ada tulisan taman safari. Ya, jadi stiker sendiri juga bisa sebagai media promosi. Ukurannya juga bervariatif, ada yang kecil, sedang, besar, dan harganya relatif murah dan bisa dicetak dengan jumlah yang cukup banyak. Lalu berikutnya medianya adanya yaitu transit ad. Biasanya ini gambar-gambar iklan yang ditempel atau masukkan ke dalam mobil. Ya, jadi kayak semacam contoh yang paling umum kalau di Jawa itu banyak iklan Mentos atau kalau nggak salah ada Baygon, ada beberapa koran di Jakarta. Bahkan ketika saya berada di Taiwan, di Taipei, itu ada iklan Visit Indonesia. Ya, jadi dan ditempel di bus di mereka gede. Saya nggak sengaja waktu itu dilewatin oleh bus tersebut. Ketika sedang nunggu bis saya dari tempat tinggal mau ke kampus, ya. Dan di situ ya saya tahu bahwa Indonesia juga memperkenalkan ya informasi terkait budaya Indonesia, nggak cuma tulisan Visit Indonesia, tapi ada beberapa gambar tempat-tempat terkenal di Indonesia, destinasi wisata yang ditaruh di bis tersebut, di badan bis tersebut. Dan itu secara nggak langsung dilihat oleh banyak orang sesuai dengan rute dari bisnya. Apalagi rute bis itu nggak pendek, panjang ya, dan itu bisa tiap hari beberapa kali keliling dan itu jangkauannya sangat-sangat luas. Bisa dijadikan sebagai iklan, namanya transit ad. Kemudian ada kartu pos, di mana kartu pos di sini salah satu juga media yang cukup efektif sebagai alat promosi. Dengan gambar, foto, nama destinasi wisata, ya menjadi ciri khas dari destinasi wisata tersebut. Kartu pos ini bisa kita kirimkan ke sahabat, orang-orang yang kita kenal atau bahkan kita koleksi sendiri, sehingga suatu saat ya bisa jadi ketika kita lihat kartu posnya, kita lihat kembali fotonya, kita pengen ke tempat tersebut lagi. Ada momen-momen yang direkam di kartu pos tersebut. Lalu kaos dan topi, ini juga bisa menjadi media iklan atau promosi, di mana media yang mendukung cukup efektif dan sifat yang cenderung ke personal, ya, tergantung dengan informasi desain yang ada di topi maupun kaosnya. Harganya juga terjangkau, mempunyai pesan visual dan informasi yang disampaikan jelas, jangka pemakaian lama, dan juga bisa sebagai reminder. Bisa juga memiliki tampilan yang cukup mencolok ya, sehingga orang akan tertarik melihatnya dengan warna, dengan desain, dengan keramaian yang ada di kaos maupun topi tersebut. Dan juga bisa kita gunakan sebagai salah satu pendukung kegiatan kita sehari-hari. Lalu ada stationery kit. Ini juga bisa menjadi alat atau media kelengkapan administrasi dan juga promosi. Sifat media ini merupakan alat promosi yang tidak langsung, ya sifatnya tidak langsung, nggak seperti koran, transit ad, ya dia sifatnya nggak langsung, tapi dia bisa menanamkan citra perusahaan. Misalnya, mungkin dari kalian ada yang pernah menginap di Hotel Haris manapun.
Seingat saya baik yang di Batam Center, yang di Barelang, bahkan ketika saya ada yang di Haris Bekasi, itu juga dapat stationery kit, kertas untuk menulis dan juga pensil, ya. Dengan warna mencolok, ciri khas mereka warna orange dengan tulisan hotelnya, itu juga bisa menjadi media promosi. Karena biasanya kadang ada orang yang tertarik membawa kertas catatan atau membawa pensilnya untuk dibawa pulang, dan itu kita gunakan untuk aktivitas kita ketika kita kembali bekerja. Dan orang lain yang mengunjungi kita kadang juga, ini dapat dari mana nih? Oh, dapat dari Hotel Haris. Itu bisa jadi salah satu media promosi yang tidak langsung kita tunjukkan ke orang lain ketika dia berkunjung ke meja kerja kita. Ya, jadi kadang stationery kit ya yang bisa dipesan custom oleh beberapa perusahaan, pena misalnya dengan logo desain dari perusahaan tersebut, itu juga bisa dijadikan sebagai barang untuk promosi. Lalu ada gift souvenir, tentunya ini sifatnya custom dan juga disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dan kebutuhan dari tempat, perusahaan, pemilik acara yang ingin memberikan kenang-kenangan, ya, sekaligus sebagai reminder terhadap acara atau kegiatan atau perusahaan tersebut. Ya, jadi di sini dalam perancangan sebuah media, tentunya pemilihan media menjadi hal yang penting karena berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai target audiens, dan tentunya hal tersebut tidak terlepas dari tujuan dan strategi media agar pesan yang disampaikan terhadap konsumen dapat tercapai sesuai dengan sasaran. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Silahkan jika ada pertanyaan. Maaf ya, suara saya kecil karena masih efek sakit dari minggu lalu, sekarang tinggal batuknya, dan suara saya udah habis seminggu ini juga banyak diskusi menggantikan kegiatan kelas minggu lalu. Silakan jika ada pertanyaan. Terkait dengan PBL kalian, yang berhubungan dengan media, mungkin kalian sudah tahu ya, bahwa dulu mungkin di awal kalian dikasih informasi oleh pengajar dan diarahkan atau kalian kepikirannya medianya video atau animasi, ya, atau media yang sifatnya visual dan bergerak. Nah, audiovisual ya terutama, ada audionya, ada visualnya, dan visualnya bergerak. Kemudian menjelang evaluasi tengah semester disampaikan bahwa media utamanya atau ada tambahan media yaitu berupa media cetak. Lalu kalian mencari referensi, kemungkinan yang ada di bayangan kalian pertama kali itu adalah poster. Ada juga beberapa tim yang mungkin berhubungan dengan brosur. Ya, brosur sendiri ada beberapa jenis kelebihan, dan kenapa kami tuliskan media cetak, kenapa enggak video? Karena media cetak nanti yang dieksekusi pertama kali. Eksekusinya berupa apa? Berupa desain tapi digital. Nggak sampai dicetak. Kami tahu kemampuan beberapa tim, ya, terutama kelas pagi. Kalau malam mungkin sudah bekerja, sudah ada penghasilan, tapi kalau kelas pagi bisa jadi ya masih ikut dengan orang tuanya. Jadi di semester 2 ada nama mata kuliahnya desain grafis. Luarannya, kemarin saya baru rapat, luarannya itu desain media cetak, dan desainnya nggak cuma satu, nggak cuma poster aja, ada brosur. Brosurnya pun brosur yang punya ketentuan khusus. Lalu kalau nggak salah ada beberapa output media sosial.
baik itu IG story atau feed ya. Kemudian ada beberapa output lain. Saya lupa, seingat saya ada di atas 5 macam outputnya. Tapi ini nanti semester 2. Nah, semester 1 ini kalian merancang desainnya. Salah satunya nggak apa-apa. Kenapa? Karena nanti desain basic dasar yang kalian rancang di semester 1 medianya ini nanti menjadi dasar kalian untuk dikembangkan menjadi media-media yang lain di semester 2. Sedangkan video animasi 2D di mana itu nanti diletakkan di semester, kalau video semester 3, animasi 2D terutama ke motion graphic itu semester 4 kalau nggak salah. Ya, jadi kalian mungkin ketika pertama kali dapat iklan, apalagi ada mata kuliah berhubungan dengan pengembangan cerita, lalu ada mata kuliah ide kreatif, kalian kebayangnya atau terarahnya ke video atau animasi. Saya juga ketika berapa kali materi nunjukin genre ya, terutama genre iklan itu ke video ya, karena memang itu yang relevansi yang mudah untuk digambarkan ke kalian. Tapi sebenarnya ceritanya, genre ceritanya itu juga bisa diarahkan ke dalam genre cerita media cetak. Misal kalian punya genrenya science fiction. Dari genre science fiction nanti mau dibuat media cetak, brosur, kemudian poster, Instagram story atau feed itu yang temanya ya science fiction tadi ya. Jadi kalian diharapkan dengan genre yang kalian pilih, genre mau romantis, mau genre science fiction, mau genre yang berhubungan dengan sejarah ya, yang bukan berupa fiksi, cerita fiksi, itu bisa kalian kembangkan menjadi media cetak ya, dengan beberapa referensi, dan ini akan berhubungan dengan mata kuliah referensi. Bagaimana kalian mencari referensi terkait media cetak dengan genre tertentu. Bagaimana kalian mencari referensi untuk mengembangkan media promosi sebuah program studi. Ya, jadi genre cerita, meskipun dia namanya cerita, dia nggak cuma diimplementasikan ke video yang ada alur adegannya, enggak. Tapi dasar konsep sebuah cerita, bagaimana kita menceritakan hal tersebut ke dalam media yang sifatnya media cetak 2D. Ya, misal kalian punya, mungkin pernah mendengar ya cerita yang ada di dinding Candi Borobudur. Itu ada beberapa karakter, gambaran karakter yang diceritakan di sana. Atau mungkin melihat sebuah mural yang ada di dinding di wilayah atau area tertentu. Dia menceritakan kesedihan, dia menceritakan lingkungan, dia menceritakan kondisi sosial setelah perang, bagaimana ya, dengan gambar, dengan nuansa yang dikembangkan, pemilihan warna ya, meskipun itu enggak ada pengenalan cerita dari awal hingga akhir, tapi dari sebuah gambar saja ya, ceritanya itu bisa kita informasikan ke orang lain. Nah, harapan kami dengan penjelasan berbagai macam genre, kemudian media, dan ditambah informasinya bahwa media utama untuk luaran di sini nggak cuman video, tapi ada media cetak, kalian juga bisa mulai mencari referensi-referensi informasi media cetak untuk promosi yang baik untuk prodi kalian ini apa. Ya, jadi kemarin mungkin saya nggak tahu kalau di kelas ini, saya lupa di catatan saya,
Misal kalian punya poster, kalian punya video, punya poster. Nah, hati-hati, posternya ini bukan poster yang menceritakan videonya, enggak. Itu salah. Saya kemarin sudah diskusi kami dengan beberapa pengajar, bukan poster tentang videonya, tapi poster tentang program studinya. Dan posternya itu bukan poster yang, kenapa kok kami berikan poster program studi dan tidak harus berupa poster informasi yang menjelaskan program studi ini punya fasilitas apa, foto labnya apa, nggak kami state seperti itu. Ya kami pengen kalian mencari referensi lebih dalam lagi. Mengenalkan sebuah program studi itu nggak cuma dari poster tentang alatnya, poster tentang informasi prodinya, nggak. Bisa jadi kan menjelaskan poster program studi itu berdasarkan interaksi mahasiswa di dalamnya. Kalian menggambarkan gimana sih anak ketika sedang belajar animasi. Apa yang mereka imajinasikan ketika sedang belajar animasi. Itu bisa menjadi sebuah poster. Bagaimana mahasiswa di bidang rekayasa keamanan cyber, mereka menghalau serangan-serangan di dunia internet. Mereka bisa mencegah hacker ya dalam sebuah poster. Bagaimana gambar yang menceritakan mahasiswa sedang belajar untuk mencegah hacking di dunia internet. Ya, jadi nggak cuma poster yang menjelaskan program studi ini punya fasilitas apa, nggak sekaku itu sebenarnya harapan kami. Kalau kemarin saya lihat di kalian ada yang sudah tidak terlalu kaku ya patokannya. Bahkan kalau untuk video, kami nggak menyuruh kalian bikin company profile, enggak. Kami tugasnya konseptual advertising, bukan tugas untuk merancang company profile. Jadi kalian nggak harus bikin company profile juga. Kalian bisa menjelaskan informasi prodi ini tuh prodi apa sih dengan konsep kalian, dengan genre cerita kalian. Ya misal kalian punya genre ceritanya romantis, mau menjelaskan informatika, sisi romantisnya seperti apa. Kalau digali lagi, dicari lagi, bisa di situ. Ya, misalnya romantis lekat dengan saling menjaga satu sama lain, saling membantu, saling bekerja sama untuk menyelesaikan proyeknya. Dengan menggambarkan ekspresi, tatapan wajah, kemudian senyuman, itu juga bisa secara tidak langsung memberikan sisi romantis di dalam video tersebut. Tapi tetap menjelaskan bagaimana mahasiswa itu belajar di bidang informatika. Lalu terkait kegiatan belajar mengajar itu juga bisa ketika sedang praktikum, ketika sedang mencari ide bersama, itu juga bisa dimasukkan genre tertentu di dalamnya. Ya, jadi produknya itu bukan video company profile, enggak. Kami enggak pernah menulis keluaran kan harus company profile, enggak. Kami konseptual advertising. Konsepnya terkait iklan. Advertising iklan banyak macamnya sesuai dengan cerita yang ingin kalian berikan. Kalau dalam bentuk company profile, apa ceritanya? Kemarin saya nggak tahu di kelas A atau kelas B atau kelas yang lain, saya lupa. Tapi ada yang menyebutkan genrenya apa? Company profile. Nggak ada genre company profile itu. Itu salah. Di saya udah pasti nilainya 0 untuk genre. Udah berkurang setengah nilainya. Nggak ada genre company profile. Dan saya pengajar lain intinya ya kalau di prodi juga kami nggak pernah meminta kalian secara spesifik bikin company profile atau bikin rancangan company profile. Enggak. Bikin advertising, konseptualnya ya. Bagaimana kalian akan membuat iklan untuk prodi itu. Kalian harus tahu prodinya, dapat informasi prodinya,
bisa bertanya atau menggali melalui internet di website jurusan teknik informatika seperti apa, website di prodi tersebut, website di prodi animasi, prodi geomatika itu apa yang ditonjolkan dari sana. Itu nanti yang akan kalian iklankan ya. Iklannya ya bisa iklan video plus yang wajib yaitu iklan untuk media cetak. Apalagi ini proyeknya berlanjut 1 tahun. Kalian misal anggap diminta membuat brosur yang dia bisa dilipat menjadi 3 bagian brosur itu, dan dia juga sifatnya bolak-balik. Ya apa kalian mau membuat brosur yang biasa-biasa aja, atau kalian memanfaatkan sisi bolak-balik plus sisi lipatan-lipatan tadi, ya itu tergantung kalian. Tapi di situ nanti kami menilai, meskipun tidak dicetak, cuman berupa desain dan desainnya dikumpulkan, kami akan mencari informasi pengajar-pengajar mata kuliah terkait bagaimana kalian merancang cerita konsep kalian yang mau kalian masukkan ke brosur tersebut. Luarannya apalagi ya kemarin kalau nggak salah yang didiskusikan, Instagram yang sifatnya carousel. Bagaimana kalian merancang desain Instagram carousel untuk mempromosikan program studinya atau program studi tertentu misalnya, dan itu dibuat desainnya. Nah, kalau dari sekarang tidak dikonsep ceritanya, genrenya, ya kalian akan kebingungan nanti. Ketambahan 1 semester lagi plus sudah harus diimplementasikan. Semester depan ada beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan desain grafis. Ada fotografi, kalian akan belajar foto dan mencari objek untuk ditempelkan ke desain kalian, objek terkait program studi kalau masih program studi ya, atau objek lain yang bisa ditempel di desain grafis kalian. Dan produk medianya nggak cuma satu. Kalau sekarang konsepnya kan masih diberikan satu, tapi satu itu nanti menjadi base dasar kalian untuk dikembangkan menjadi beberapa desain dari sebuah produk. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Ada yang masih bingung dengan medianya, boleh disampaikan ke saya. Atau ada yang mau diskusi terkait media PBL-nya, silakan. Jadi ingat, produk kalian nggak cuma 1, 2 minimal, dan utamanya adalah desain grafisnya. Kalian ada mata kuliah ide kreatif, di mana kalian mengembangkan ide kreatif di sana. Ada mata kuliah berhubungan dengan cerita, kalian mengembangkan premis apa yang mau kalian set di produk kalian, baik itu video maupun media cetak. Tentunya media cetak nanti harus ada premis yang sesuai dengan premis kalian. Kalian ada mata kuliah referensi, literasi data. Kalian mencari literasi data terkait media yang akan kalian gunakan, mencari literasi terkait bagaimana membuat iklan. Ya, saya nggak ngomong company profile, tapi membuat iklan untuk menginformasikan program studi itu. Kalian mencari referensi genre yang bisa diterapkan di media cetak kalian dan juga media video atau animasi kalian. Ya, kalian mencari referensi terkait bagaimana mengembangkan sebuah cerita. Jadi banyak referensi yang harus kalian pertimbangkan atau kalian cari. Ini masih minggu 10, ini kalian masih punya waktu untuk bereksplorasi lagi. Silakan diskusi dengan rekan kalian. Nanti di tiap mata kuliah harusnya sudah tidak
materi-materi lagi, tapi lebih ke arah diskusi pengajar dan mahasiswa per tim, bagaimana PBL-nya mau diselesaikan atau bagaimana desain rancangan PBL-nya. Oh ya, setelah ini nanti saya akan kasih link ke ke ketua kelas. Link itu bisa diisi, saya tunggu sampai besok malam. Ya, jam 7. Link itu berhubungan dengan genre yang kalian gunakan di PBL kalian. Dan itu akan menjadi bahan diskusi kita di minggu depan. Jadi waktunya cukup panjang, 1 harian. Saya share linknya setelah ini ke ketua kelas. Nanti ketua kelas tolong dibagikan ke temannya untuk dijadikan bahan referensi. Ini sekaligus tugas di minggu 10. Ya. Sudah saya catat siapa yang hadir hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Silakan ditunggu linknya. Setelah ini saya kirim. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.